Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat untuk kita semua. Oke, Bapak Ibu sekalian, teman-teman sekalian, kali ini saya akan berikan edukasi tentang komunitas Bos Indonesia Kota Tangerang Selatan ya. Perkenalkan, saya Sugeng Anto, koinisiator Bos Indonesia, penggiat Germas, GKN dan SMK Bangun Desa. Oke, kalau kita bicara pemerintah Kota Tangsel atau Tangerang Selatan, tentu kita bicara 7 kecamatan ya. Kemudian 54 kelurahan, 735 RW dengan 3.844 RT ya, dengan jumlah penduduk data 2019 adalah 1,7 juta jiwa ya. Cukup besar juga kota ya, Tangerang Selatan. Nah, Bos Indonesia memberi solusi ya. Bisa lihat, Bos Indonesia memberi solusi. Jadi solusi apa ya? Adalah solusi untuk hidup lebih sehat, produktif dan sejahtera, ya kan? Jadi ini nanti adalah memberi solusi ya. Jadi kita mengajak gimana hidup untuk lebih sehat, produktif dan sejahtera ya. Nah, Bos Indonesia adalah apa? Nah, singkatan dari bisnis online offline sehat sejahtera Indonesia, atau bisa BO-nya berani optimis untuk sehat dan sejahtera. Nah, komunitas bisnis online offline dengan 10 bidang ya. 10 bidang bisnis dengan bersifat inklusif. Jadi komunitas juga bersifat inklusif, bukan eksklusif. Kalau inklusif adalah melibatkan banyak pihak, melibatkan banyak orang, tapi kalau eksklusif adalah cenderung khusus atau tersendiri ya. Jadi kita sekali lagi bersifat inklusif. Nah, bidang apa aja? Tentu ada 10 bidang. Pertama, digital marketing dan bisnis online. Ini penting karena sekarang era O2O, offline to online, online to offline. Jadi offline mendukung online, online mendukung offline ya. Pemasaran produk, jasa tenaga kerja, tour travel, edukasi dan training, pengembangan SDM, konsultan bisnis, network marketing, agribisnis, peternakan, kuliner dan kopi dan barista, ya kan? Bisnis kita hulu dan hilir, ya kan? Jadi sekali lagi ada 10 bidangnya. Nah, komunitas kita sinergis dengan program pemerintah ya. Kita Germas, GKN dan SMK Manusia. Germas adalah Gerakan Masyarakat Hidup Sehat, ya kan, sesuai dengan Inpres nomor 1 tahun 2017. Jadi penting. Jadi kita mulai dari hidup yang sehat ya. Kemudian tujuan Bos adalah sebagai wadah edukasi dan praktek masyarakat tentang bisnis online dan offline yang sesuai dengan regulasi aturan pemerintah NKRI, dengan tujuan tentu menuju masyarakat yang lebih sehat, produktif dan sejahtera. Oke. Dasar hukum Bos Indonesia adalah tentu konstitusi kita, Undang-Undang Dasar 45 pasal 28, kemerdekaan berserikat berkumpul, kemudian dipertegas dengan Undang-Undang 17 tahun 2000 tentang organisasi kemasyarakatan. Nah, pengembangan Bos Indonesia akan kembangkan di setiap kabupaten kota, kecamatan, basisnya di desa kelurahan ya, dengan pola kerjasama B2C, B2B, B2G ya, business to customer, business to business, business to government ya. Dengan perkembangan berikutnya nanti akan dikembangkan berupa PT personal terbatas, koperasi atau organisasi bisnis lainnya yang tujuannya adalah apa? Menopang ekonomi masyarakat ya. Pondasi Bos Indonesia tentu pondasi adalah mindset dan mental bisnis, karena kita komunitas bisnis tentu mentalnya, mindset dan mental jadi penting ya kan, karena orang sukses adalah tentunya adalah mindset yang maju, mental yang benar ya, itu yang menjadikan. Nah, ini dipengaruhi oleh sejarah masa lalu dan nanti akan ada edukasi video tentang sejarah, karena panjang kalau udah bicara sejarah masa lalu ini ya. Kita jangan melupakan sejarah, apalagi sejarah yang nanti dimulai dari pasca perang Pangeran Diponegoro ya sampai kemerdekaan sampai sekarang ya. Jadi ini pola yang cukup perlu dipahami ya, tentang mindset dan mental ini dipengaruhi juga oleh perjalanan masyarakat Indonesia ya. Oke. Nah, tentu mental bisnis intinya adalah apa? Kita ada punya positive thinking, membangkitkan keberanian, berani mengambil resiko, wajib tetap optimis, belajar dari pengalaman pebisnis terdahulu dan fokus dan konsisten. Nah, ini nanti akan ada edukasi pelatihan-pelatihan lanjutannya ya. Intinya buang blocking mental penghambat utama untuk belajar bisnis adalah tentu banyak rencana, keinginan berhayal, sering bingung mau usaha apa, dari mana dananya, merasa kurang pengetahuan, tidak yakin dan kurang percaya diri, khawatir dan takut gagal, ujung-ujungnya tidak berbisnis. Ini kita harus buang. Nah, solusinya adalah apa? Berani berubah dan berproses lewat komunitas ya, Bos Indonesia ya. Oke. Cara bergabungnya gimana dengan komunitas Bos Indonesia? Adalah dengan paket belanja ya. Belanja ya, setiap hari kita juga belanja ke warung, ke toko ya. Kita cukup 500.000 untuk pertama saja ya kan. Tapi nanti kita ada promo diskonnya dengan cara mandiri atau Bapak Ibu angkat. Ya. Selama ini kita kan sering belanja ke toko, kemana-mana, ke sinimat, ditanya sudah punya kartu member belum? Nah, tujuannya apa? Jadi konsumen, ya kan? Kita di situ pun juga hanya fokus produk lokal kan. Kalau kita ke kemana-mana cash keras ya, Bapak Ibu, kalau kita ke kemana-mana cash keras, tidak ada pelatihan bisnis dan saham asing. Kita tidak anti asing, tetapi kita juga perlu fokus mendukung usaha-usaha lokal kita ya. Oke. Paket belanja ya, kita cukup paket belanja, nanti kita akan dapat produk ya, terutama kopi, gula aren, kemudian dapat pelatihannya ya.
Nah, keuntungannya apa? Nah, ini yang menarik. Kalau di tempat lain, ya kan, tadi kita cuma punya kartu, punya member saja, ya kan. Kalau kita enggak ya, kita keuntungannya adalah apa? Tentu belanja order produk lebih murah, ya kan, lebih murah. Kemudian kita bisa jual kembali kalau kita mau jadi mau ikut jadi mengembangkan, mau untung retail ya. Kemudian mendapatkan pendampingan bisnis minimal selama 6 bulan baik online maupun offline, mendapatkan peluang bisnis dan pekerjaan baik dalam maupun luar negeri, menjadi anggota koperasi komunitas, mendapatkan akses fasilitas BPJS TK, program umroh dan haji ya, berangkat duluan, bayar belakangan, dan program menarik lainnya. Kemudian sinergi dengan program pemerintah, Germas, Gerakan Masyarakat Hidup Sehat, GKN, dan Bangun Desa. Tentu ini yang menarik ya. Oke, target kita adalah 1.000 orang per desa atau kelurahan. Ya, nanti kita lewat tentu dengan cara bertahapan. Nah, pondasi kita fokus di awal ya, kita pemasaran, marketing, dan distribusi. Karena apa? Kunci kuasai pasar market untuk menopang bisnis hulu. Cara cepat untuk memperoleh penghasilan, membangun jaringan pelanggan atau konsumen bisa melibatkan banyak orang. Jadi inilah sekali lagi pondasi bisnis awal kita ya untuk Bos Indonesia. Nah, fokus awal kita adalah apa? Kenapa kita bicara kopi? Karena kopi ini sangat penting, karena potensi pasar kopi cukup besar, lebih besar dibandingkan rokok ya. Kalau rokok biasanya ngopi, pengopi belum tentu perokok, jadi tentu kopi lebih besar dibanding rokok. Budaya masyarakat Indonesia tentang ngopi, silaturahmi, dan bisnis, ya kan? Ngopi untuk kesehatan ini perlu dijelaskan, banyak orang yang belum paham tentang kopi untuk sehat. Gula aren untuk meningkatkan stamina dan imunitas tubuh. Kopi dan gula aren sebagai salah satu tameng COVID-19. Apa itu COVID? Misalnya kita sekarang era pandemi ya, coronavirus, ya kan? Saya kuliah di kedokteran, tingkat 3 sudah belajar ilmu virologi, ilmu tentang virus. Jadi virus ini sebenarnya tidak ada obatnya dari tubuhnya, yaitu dengan cara nanti kita divaksin, kita akan bikin antibodi, ataupun kita tidak divaksin. Kalau kita terkena virus, terpapar, maka secara alami tubuh kita adalah bikin antibodi. Jadi intinya apa? Jaga kesehatan, ya kan? Jaga stamina tubuh. Makanya dengan ikuti protokol kesehatan, ya kan? 3M yang dianjurkan pemerintah ya. Nah, kopi rempah, nah ini diriset oleh ahli BB ya kan, ini Profesor Dr. Nuri Andarulan, bahwa manfaat kopi jamu atau kopi rempah itu berasal dari komponen bioaktif di dalam campuran rempah-rempah ya, mendorong tersintesisnya senyawa-senyawa untuk meningkatkan support imun. Jadi kopi rempah ini sangat bermanfaat bagi tubuh kita ya. Konsumsi gula sangat bermanfaat, gula aren ya, tingkatkan kekebalan tubuh, kemudian untuk pencernaan ya kan, cegah obesitas dan sebagainya. Jadi sekali lagi banyak sekali manfaat rempah-rempah kita. Ayo ngopi sehat, minum kopi tanpa gula ya kan, karena 90% orang Indonesia itu tidak salah minum kopi, karena bukan minum kopi tapi minum gula rasa kopi ya. Jadi kita harus luruskan, ya kan? Wah Pak, kopinya pahit ya, sejak 1000 tahun lalu kopi ditemukan itu pahit ya kan. Kalau manis semuanya bukan kopi ya. Nah, potensi pasar kopi di kota Tangerang Selatan. Nah, kurang lebih 42 triliun ini per nasional ya. Kalau dibagi kabupaten kurang lebih 82 miliar, kalau per desa atau kelurahan kurang lebih 200 juta. Ya kan? Di kelurahan-kelurahan di Tangerang Selatan per bulan orang rokok itu bakar duit ya, 200 juta per bulan. Wow, besar sekali ya. Nah, inilah potensi pasar. Target kita cuma 10% aja, 20 juta, gimana dia ngopi sehat ya. Oke. Nah, kita klik kolaborasi dengan kopi rempah Bikla ya kan, nanti ada 2 kopi rempah, kopi jantan. Nah, ini cukup menarik. Kopi yang sesuai dengan Germas ya, Gerakan Masyarakat Hidup Sehat ya, tanpa gula dan klaim. Oke, sekalian, itu dengan legalitas. Ini kopinya tentu dengan udah legalitasnya LPPOM. Nah, ini testimoninya ya kan, baik kopi rempah atau kopi lanang, kopi jantan. Nah, kalau rokok tentu manfaatnya secara bisnis ada cuma beberapa orang aja, tapi kalau nanti kita dengan kopi ya kan plus gula ini akan kita ada peluang bisnisnya ya, tentu nanti kita bisa ikuti. Nah, tentu kita menjadi reseller atau member Bos Indonesia komunitas ini, tentu kita banyak pilihan ya, banyak, artinya kita setelah bergabung kita bisa jadi pelanggan atau konsumen saja, bisa juga menjadi reseller pedagang, bisa jadi pengelola atau penggerak, dan bisa menjadi investor atau pemodal. Oke, segera registrasi bergabung dengan komunitas Bos Indonesia ya kan. Nanti ini hubungi yang mengasih video ini, nanti akan dikasihkan cara mengisi aplikasinya ya, baik online ataupun offline ya. Nanti tinggal ini kan take action. Kita promo 500.000 cukup 250.000 ya. Nanti dengan 3 pilihan, 3 bungkus kopi ya kan, plus 1 botol gula aren plus 1 HU, atau 2 bungkus kopi plus 1 gula aren plus 1 botol POC atau pupuk organik cair ya kan.
berikutnya nanti dengan sesuai dengan kebutuhan. Nah, setelah berikutnya kita tentu belanja lebih murah ya, bisa kita jual kembali, ya kan? Dan tentu ada sesuai dengan kebutuhannya ya. Setiap wilayah harganya berbeda sesuai dengan wilayah dan letak geografis. Oke. Buang blocking mental block penghambat utama berbisnis ya. Saya tidak bisa menjadi saya bisa. Nanti lewat pelatihan dan edukasi. Nah, pelatihan mental intinya jangan malas, jangan malu, jangan gengsi. Nanti lewat tahapan pelatihan dari HTS 1, 2, 3, dan 4. Kemudian intinya apa? Merubah mindset yang menjadi mindset yang maju, yang mau sukses ya. Karena mindset tentukan tindakan tentukan kebiasaan tentukan karakter tentukan nasib berubah kalau mindsetnya berubah ya. Bapak sekalian, intinya ayo kita berubah lebih baik lagi ya kan, untuk hidup lebih sehat, produktif, dan sejahtera ya. Karena keberhasilan tentu harus didesain dari sekarang. Sukses by design. Sukses harus direncanakan. Oke, sekalian, sampai jumpa ke video berikutnya. Indonesia maju, Indonesia kuat, Indonesia sehat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.